Perkenalkan, nama saya Dea Putri Ananda, NIM 201630006. Perkenalkan, nama saya Siti Kurniaulan dengan NIM 201630005. Baiklah, di sini kelompok kami akan melakukan proses pembelajaran dengan metode ekspositori, di mana metode ekspositori itu ialah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian secara verbal yang dilakukan oleh guru kepada sekelompok murid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, apakah sudah berdoa? Belum, Bu. Baiklah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Apakah anak-anak ada yang tidak hadir? Hadir, Bu. Semua, oke. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada materinya. Hari ini kita mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Baiklah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut tentang materi pertumbuhan dan perkembangan, jadi di sini apakah ada yang sudah tahu apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Bu, ya, silakan. Pertumbuhan itu ialah proses perubahan berupa ukuran, contohnya seperti perubahan tinggi, berat badan. Sedangkan perkembangan itu adalah proses perubahan yang tidak bisa diukur, Bu. Contohnya seperti dari merangkak bisa berdiri, berjalan, dan berlari gitu, Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi, sebelum kita memahami dan mempelajari lebih lanjut materinya, kita harus mengetahui tentang apa sih pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, di sini memiliki arti pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran yang meliputi pertambahan tinggi, besar, dan berat, dan bersifat kualitatif dan irreversible. Kuantitatif di sini menjelaskan bahwa dapat diukur sepertinya pertambahan tinggi, besar, dan berat merupakan pengukuran yang dapat diukur. Sedangkan irreversible adalah pertumbuhan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju arah kedewasaan yang bersifat kualitatif, artinya tidak dapat diukur dengan berat maupun tinggi, tapi perkembangan ini dapat dilihat pada kematangan, pada contohnya tumbuhan pada bunga. Tumbuhan yang terdapat bunga merupakan kematangan yang merupakan proses perkembangannya. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman umumnya diawali dengan perkecambahan biji hingga membentuk tanaman anakan yang memiliki akar, batang, dan daun. Terdapat pertumbuhan pada kecambah yaitu efigial dan hipogeal. Efigial ini dari pertumbuhan percambahan dari biji menuju ke batang, kemudian tumbuhlah daunnya. Selanjutnya, berdasarkan letak kotiledonnya.
Kemudian pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas titik tumbuh sekunder kambium meristem apikal. Selanjutnya, pada tumbuhan yang meluas, rumput, bambu, tebu, dan lain-lain mendapatkan kemanjangan luas dikarenakan proses pembelahan sel-sel sejajar dan sel-sel muda pada ristem interkalar yang menjadi luas semakin panjang. Inilah yang menyebabkan bambu, tebu, dan rumput itu mengalami kemanjangan. Sekarang pertumbuhan terjadi pada jaringan meristem. Perkembangan. Selanjutnya, perkembangan merupakan proses yang berjalan seiring dengan pertumbuhan. Perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses menuju kedewasaan. Perkembangan terjadi pada jaringan selain jaringan meristem. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan yaitu pertama, terdapat faktor internal dan eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, terdapat gen. Nah, gen ini adalah substansi materi yang membawa sifat yang diturunkan dari induknya. Gen ini sangat mempengaruhi ciri dan sifat
dan irreversibel. Nah, maksud dari bersifat kuantitatif dan irreversibel itu apa, Bu? Oke, baiklah. Maksud dari kuantitatif dan irreversibel, pertama, kuantitatif itu adalah pertumbuhan yang bersifat dapat diukur. Nah, sudah dijelaskan oleh temannya sebelumnya, dapat diukur contohnya pada pertambahan tinggi pada tumbuhan, beratnya, dan lain sebagainya. Dan kemudian irreversibel. Irreversibel ini adalah pertumbuhan yang tidak dapat kembali ke asal bentuknya. Maksudnya dia akan tumbuh tinggi, tetapi dia tidak akan kembali ke semulanya yang pendek. Jadi itulah pengertian dari kuantitatif dan irreversibel. Apakah sudah jelas? Sudah jelas, Mas. Oke. Baiklah, materinya sudah selesai. Materinya sudah selesai. Jadi sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipotong kan? Udah lagi. Buat kesimpulan aku atau kalian yang maunya? Kalau misalnya gurunya Kak, aku Pak, kalau aku berarti aku buat atau kalian, aku terserah. Dea boleh bertanya siapa yang bisa menyimpulkan itu semua? Oke. Otomatis di pada seputar. Lupa aku. Pertumbuhan adalah Kualitatif, Kuantitatif. kuantitatif pertumbuhan, kualitatif perkembangan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Oke. Baiklah, sudah selesai pertanyaannya kan? Jadi di sini Ibu mau bertanya, apakah ada yang dapat menyimpulkan dari materi yang telah Ibu sampaikan dari tadi? Oke, baiklah, Sarina. Baiklah, jadi pertumbuhan itu adalah di mana proses perubahan yang bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang bersifat kualitatif. Jadi perkembangan itu ada dua, yaitu perkembangan primer. Pertumbuhan itu ada dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Nah, terus faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu berupa gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal itu ada makanan, suhu,